Film yang berjudul PK ini memiliki cerita yang sangat menarik. Dan saya jamin kalian pasti akan menyesal jika tidak mengikuti cerita ini. Film ini akan mengisahkan seseorang yang bernama PK yang mencari kebenaran tentang adanya Tuhan dari sekian banyak Tuhan yang ada di dunia ini, sekaligus akan mengungkap kebohongan besar seorang nabi palsu, di mana kebohongan tersebut akan diungkap dengan logika. Mengenai Tuhan yang selama ini kita sembah apakah sudah benar atau belum. Akan ada beberapa agama yang diceritakan dalam film ini, bukan bermaksud untuk menyalahkan atau membenarkan suatu agama tertentu, melainkan kita akan diajari berpikir secara logika dan secara nalar mengenai konsep ketuhanan. Jadi, jangan sensitif terhadap film ini, tapi terimalah dengan logika kalian. Film ini cukup lengkap karena ada unsur komedi dan percintaan. Juga akan ada plot twist di akhir film mengenai terungkapnya kebohongan dari si nabi palsu. Jadi pastikan kalian menonton hingga akhir. Oke, tanpa berlama-lama saya mengucapkan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah UFO yang mendarat di suatu tempat di India, yang menurunkan alien dengan bentuk sama persis dengan manusia. Alien ini sebenarnya tidak punya nama, namun nanti orang-orang akan memanggilnya dengan nama PK. Dan beberapa saat kemudian UFO tersebut pergi dari sana, dan akan datang kembali untuk menjemput PK setelah mendapatkan sinyal dari sebuah kalung remote control yang dipakai oleh PK. PK datang tanpa selai benang pun. Kemudian dia melihat seseorang di dekat sana, kemudian segera mendatanginya dan memandang aneh kepada orang ini. Karena menggunakan pakaian di mana semua orang di planetnya tidak ada yang menggunakan pakaian. Orang itu melihat kalung bercahaya yang dikenakan PK dan segera mencurinya, kemudian segera kabur dari sana dengan menaiki kereta. PK sempat mengejar orang itu, namun dia hanya mendapat radio milik orang itu. Dimana jika tanpa remote control itu, maka dia tidak bisa memanggil pesawatnya dan tidak bisa pulang ke tempat asalnya. Adegan beralih ke Belgia. Di sana ada seorang mahasiswi yang bernama Jagu yang akan mengikuti seminar yang diadakan oleh Amitabh Bachchan. Namun ketika sampai di sana, tiketnya telah terjual habis. Sesaat kemudian ada seorang calo yang menjual satu-satunya tiket yang masih tersisa. Kemudian Jagu segera mendatangi calo itu, dan di waktu yang sama ada seorang pria yang juga akan membeli tiket itu. Si calo menawarkan harga yang cukup tinggi, yaitu 100 euro, di mana mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Mereka memiliki ide untuk mengumpulkan uang mereka dan akan menonton bergantian. Namun setelah dihitung semua uang mereka hanya terkumpul 96 euro saja. Jagu meminta kepada seorang kakek yang ada di sana untuk memberikan 4 euro. Namun dengan baik hati si kakek akan membelikan tiket itu untuk mereka. Namun setelah membelinya, ternyata tiket itu akan digunakan sendiri oleh si kakek. Jagu yang marah segera menyerang si kakek, sehingga mereka dikejar oleh security yang ada di sana, dan mereka segera kabur dengan sepeda. Ketika sudah aman, mereka berhenti dan saling bercerita satu sama lain. Si pria kuliah di sana sambil bekerja di kedutaan Pakistan. Jagu berasal dari India dan beragama Hindu, sementara si pria bernama Sarfaraz Yusuf yang berasal dari Pakistan dan beragama Islam. Mengetahui Sarfaraz beragama Islam membuat raut wajah Jagu menjadi meredup, di mana Jagu yang jatuh cinta pada pandangan pertama pun beranggapan jika perbedaan agama di antara mereka akan menghalangi urusan percintaan mereka di kemudian hari. Namun cinta tetaplah cinta, di mana hari demi hari mereka selalu bertemu, yang membuat perasaan cinta di antara mereka menjadi semakin erat. Beberapa bulan kemudian Jagu segera menelpon keluarganya untuk menyampaikan jika dia telah memiliki kekasih. Namun suasana menjadi tegang ketika Jagu menceritakan jika kekasihnya berasal dari Pakistan dan beragama Islam, di mana hal itu segera mendapat penentangan dari si ayah, di mana si ayah akan segera bertanya kepada seorang pemuka agama yang selama ini dia ikuti. Bahkan saking fanatiknya, si ayah memajang foto orang itu di semua tempat dan semua barang yang ada di rumahnya, di mana hal itu sudah terjadi sejak Jagu masih kecil. Sampailah si ayah di tempat pemuka agama itu yang diketahui bernama Tapaswi, di mana Tapaswi segera membaca mantra dan berkomunikasi dengan Tuhan, di mana hasil dari komunikasi tersebut meramalkan jika orang Islam akan mengkhianatinya dan hubungan mereka akan segera berakhir. Yang padahal semua itu hanya sebuah kebohongan dari Tapaswi, namun karena si ayah sangat fanatik terhadap ajaran Tapaswi, maka si ayah pasti akan selalu membenarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tapaswi ini. Jagu yang tidak mempercayai ramalan itu segera mengajak Sarfaraz untuk menikah besok pagi. Sarfaraz yang sejatinya memang mencintai Jagu pun menyetujui hal itu tanpa ada penolakan sedikit pun. Singkat cerita, esok pagi pun tiba.
Sampailah Jagu di sebuah gereja yang telah bersiap untuk menikah, yang kebetulan di sana ada wanita lain yang akan menikah juga. Kemudian si wanita menitipkan kucing kepada Jagu. Sesaat kemudian datanglah seorang anak yang memberikan surat kepada Jagu, yang isinya adalah permohonan maaf tidak bisa melanjutkan hubungan mereka karena perbedaan agama. Jagu yang mendengar hal itu pun hatinya langsung hancur seketika. Dan dalam pikiran Jagu memang benar ramalan dari Tapaswi jika pria itu akan mengkhianatinya. Singkat cerita, 6 bulan telah berlalu, di mana Jagu kini tinggal di India dan bekerja sebagai wartawan. Ketika sedang naik kereta, dia melihat Pike dengan penampilan yang sangat aneh, di mana Pike segera masuk ke kereta dan membagikan selebaran gambar dewa. Jagu yang melihat keunikan Pike, maka dia segera menanyainya, di mana Pike menjelaskan jika dia sedang mencari Tuhan untuk membuat perhitungan, karena Tuhan belum membantunya dan membuat hidupnya hancur. Dan hingga sampai saat ini, Pike belum menemukan mereka. Sungguh pernyataan yang sangat aneh. Jagu semakin dibuat heran ketika Pike menjelaskan jika dia menggunakan helm berwarna kuning terang, agar jika Tuhan mencarinya maka dia akan mudah ditemukan. Beberapa saat kemudian, Jagu menyiarkan berita fiktif jika ada seekor anjing yang bernama Niku yang sedang mencoba bunuh diri. Sebenarnya Jagu tidak terlalu suka dengan berita yang dia siarkan. Kemudian dia mengusulkan agar stasiun TV di sana menjadikan Pike sebagai narasumber, namun si atasan tidak menyetujui hal itu. Singkat cerita, 2 minggu telah berlalu, di mana saat ini Jagu kembali bertemu dengan Pike yang saat ini sedang menuju sebuah kuil. Pike menuju kotak amal yang entah tujuannya apa, namun dia segera mengambil uang yang ada di sana, yang segera ketahuan dan akan dihajar oleh orang-orang yang ada di sana. Namun Pike segera menempelkan stiker bergambar dewa sehingga orang-orang itu tidak berani menghajarnya. Ketika sedang terjadi keributan, Jagu segera datang dan memasukkan dompetnya ke kotak itu, dan mengatakan jika Pike sedang mencoba membantunya untuk mengambil dompetnya yang terjatuh di kotak itu. Dan setelah diperiksa, memang benar dompetnya ada di kotak amal itu. Kemudian pendeta yang ada di sana mengambil semua uang milik Jagu dan dimasukkan ke kotak amal itu, dan akhirnya mereka selamat dari kejadian itu. Pike menjelaskan jika dia mengambil uang yang telah dia masukkan ke situ karena dia tidak mendapat apa yang dia inginkan. Sebelum pergi, Jagu menelpon temannya untuk menjemputnya karena dia sudah tidak punya uang untuk naik taksi. Mendengar hal itu, Pike segera memberikan uangnya agar Jagu bisa pulang. Namun Jagu menolak karena jika uang itu diberikan pada Jagu, maka Pike juga tidak akan bisa pulang. Di mana Pike mengatakan dengan raut bersedih jika uang tidak akan bisa mengantarnya pulang. घर नहीं पहुंच पाएगा. Sesaat kemudian kita akan dibuat kagum dengan pola pikir yang dimiliki Pike, di mana dia mengatakan jika dia bisa mendapat tempat tinggal dan makan gratis malam ini, di mana dia segera kencing pada sebuah tembok yang bertuliskan dilarang kencing, sehingga dia segera ditangkap polisi dan atas pelanggaran ringan tersebut Pike akan ditahan dalam kurun waktu 24 jam ke depan, sehingga dia kini dapat tempat tinggal dan makan gratis. Jagu mengikuti Pike ke kantor polisi dan meminta izin untuk berada di dalam tahanan untuk mewawancarai Pike. Pike menjelaskan jika dia adalah seorang astronot dari planetnya yang sangat jauh. Dan ketika sampai di bumi ada seseorang yang mengambil remote kontrolnya, sehingga dia tidak bisa memanggil pesawatnya untuk kembali ke tempat asalnya. Kemudian kita akan diperlihatkan flashback ketika Pike baru saja kehilangan remote kontrolnya. Ketika itu dia mengira jika manusia yang ada di bumi berbeda dengan yang ada di planetnya. Karena orang-orang di planet Pike tidak ada yang menggunakan pakaian sama sekali. Dan dia mengira jika pakaian yang dipakai oleh orang-orang di bumi adalah kulit mereka. Dan menganggap jika mereka semua ada bermacam-macam. Kemudian Pike melihat kegiatan ganti oli pada sebuah mobil yang bergoyang. Dan ketika itu, Pike baru tahu jika ternyata mereka memiliki kulit yang sama dengannya. Dan itu semua hanya pakaian yang menutupi tubuh mereka saja. Kemudian Pike mengambil pakaian mereka dan menggunakan dengan sangat lucu yang menjadi bahan tertawaan banyak orang. Di mana dia baru tahu jika pakaian itu ada macam-macam. Ada pakaian pria, ada pakaian wanita, ada pakaian olahraga, ada pakaian pelayan, ada pakaian siang dan malam, dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari dia menemukan uang yang ketika itu Pike masih menganggap itu adalah foto. Kemudian dia gunakan untuk membeli makan. Setelah itu dia mulai mengumpulkan banyak foto yang sama dengan yang ada di dalam uang. Dan ketika digunakan untuk membeli makan, tentu saja itu tidak akan diterima. Dan sejak saat itu, Pike baru paham tentang fungsi uang.
Dan sejak saat itu juga dia mencukupi uang dan pakaiannya dengan mengambil dari orang-orang yang melakukan ganti oli pada sebuah mobil. Dan setelah bisa berbaur dengan manusia, agar bisa menemukan kembali remote kontrolnya, maka dia harus bisa berbicara dengan bahasa manusia. Di mana di tempat asalnya mereka tidak berbicara satu sama lain, melainkan dengan cara membaca pikiran, dan hal itu menyebabkan tidak ada kebohongan di antara mereka. Suatu ketika dia ingin menyampaikan kepada seseorang jika gaya celananya salah. Namun karena dia belum bisa bicara bahasa manusia, maka dia melakukan hal ini. Sehingga dia segera dikejar oleh orang itu hingga dia tertabrak sebuah mobil. कर दिया। Piki segera dibawa ke rumah sakit dan dia dianggap hilang ingatan setelah kejadian itu, padahal memang dia belum bisa bicara. Sehingga untuk sementara waktu Piki akan dirawat oleh orang yang menabraknya yang bernama Baya. Piki memiliki kemampuan untuk membaca ingatan dan mempelajari bahasa dengan cara memegang tangan seseorang. Kemudian dipeganglah tangan Baya namun dengan ekspresi yang aneh sehingga dia dianggap memiliki kelainan seks. Kemudian Baya menyarankan agar Piki memegang tangan seorang wanita, di mana Piki dengan polosnya dan dengan ekspresi yang aneh mencoba memegang tangan setiap wanita yang dia temui, sehingga dia dianggap akan melakukan tindakan mesum, sehingga dia akan dihajar oleh banyak orang. Baya beranggapan jika Piki melakukan itu semua untuk menuntaskan hasratnya, sehingga dia dibawa ke sebuah tempat penyedia jasa wanita pengganti oli. Di sana tentu saja Piki bisa memegang dengan bebas tangan milik wanita yang dia sewa. Di mana Piki membutuhkan waktu 6 jam untuk memindahkan seluruh bahasa milik wanita ini. Dan setelah semua selesai, Piki bisa berbicara dengan bahasa manusia. Piki segera menceritakan apa yang terjadi kepada Baya. Sementara Baya beranggapan jika pergantian oli tadi dapat mengembalikan ingatan Piki. Piki segera mengajak Baya ke tempat tercurinya remote kontrolnya. Baya mengatakan jika pencurinya memang dari desanya, namun barang itu pasti sudah dijual ke Delhi, sehingga Piki akan segera menuju Delhi untuk mencarinya. Yang tidak Piki ketahui adalah jika Delhi adalah tempat yang sangat luas dan terdapat jutaan orang. Dan dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang barang yang dia cari. Piki segera bertanya kepada seorang polisi, namun si polisi tentu saja tidak tahu. Kemudian dia mengatakan jika aku polisi bukan Tuhan yang tahu segalanya. पुलिस वाले इंसान होते हैं, भगवान नहीं। भगवान नहीं। Kemudian Piki bertanya kepada setiap orang yang dia temui, namun karena tidak ada petunjuk apapun. Maka setiap orang yang dia temui mengatakan agar Piki meminta tolong kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Dan kini Piki mulai mencari siapakah Tuhan itu. Piki yang tidak tahu apa itu Tuhan beranggapan jika dia akan bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Lalu kemana dia akan mencari Tuhan? Dimulai dengan mendatangi sebuah toko patung yang ada di dekat kuil. Dan membeli patung yang dianggap Tuhan dengan ukuran kecil. Kemudian dia mencobanya dengan duduk di pinggir jalan yang di dekatnya banyak pengemis. Kemudian dia memohon untuk diberikan makan. Dan beberapa saat kemudian datanglah seseorang yang memberikan makan kepada orang-orang yang duduk di tempat itu. Di mana Piki yang tidak tahu pun menganggap jika itu adalah pemberian Tuhan. Dia sangat bahagia sehingga kini dia meminta agar remote kontrolnya kembali, namun tentu saja hal itu tidak akan terjadi. Di mana Piki beranggapan Tuhan ini rusak dan memprotes kepada si penjual. Melihat tingkah aneh dari Piki, maka si penjual mengerjai Piki untuk mendatangi patung Tuhan yang lebih besar yang ada di dalam kuil. Masuklah Piki ke dalam kuil itu dengan membawa sesaji, dan setelah antri selama 2 jam, dia mendapat gilirannya. Dia memasukkan uang ke kotak amal dan berdoa kepada patung Tuhan yang ada di sana. Namun tentu saja hal itu tidak akan mengembalikan remote kontrolnya. Kemudian Piki segera melaporkan ke polisi jika dia ditipu oleh Tuhan. Namun dia justru dianggap mabuk dan ditempelin kepalanya. Kemudian si polisi menggeledah dompetnya dan menemukan KTP dari orang yang diambil bajunya yang beragama Kristen. Sehingga si polisi menyarankan untuk ke gereja. Kemudian datanglah Piki ke sebuah gereja, namun dia menggunakan cara yang sama ketika masuk kuil, di mana dia menjadi perhatian banyak orang dan tentu saja dia segera diusir dari sana. Ketika akan pergi, dia melihat seorang pendeta yang memberikan anggur untuk Tuhan yang ada di sana. Sehingga dia berkesimpulan mungkin dengan cara itu Tuhan akan mengabulkan doanya. Piki segera membeli 2 botol anggur, namun dia membawanya ke masjid sehingga sudah bisa dipastikan jika dia akan dikejar-kejar orang-orang yang ada di sana. Dan setelah semua kejadian itu, Piki baru mengetahui jika di planet bumi ada bermacam-macam Tuhan yang disebut sebagai agama. Yang setiap agama memiliki aturan masing-masing, di mana setiap orang hanya boleh memiliki satu agama dan satu tempat untuk memuja Tuhan mereka.
Yang menjadi masalah adalah Piki harus memuja Tuhan yang mana atau harus beragama apa agar bisa mendapatkan kembali remote kontrolnya. Kemudian Piki memiliki ide untuk menyembah setiap Tuhan yang ada, di mana dia beranggapan jika salah satu dari mereka adalah Tuhan yang bisa membantunya untuk menemukan remote control itu. Kemudian Piki mulai menjalani setiap ritual, setiap ibadah di semua tempat, di semua agama yang ada. Namun semua hal itu tidak bisa mempertemukan dia dengan Tuhan yang dia cari. Sampailah dia pada suatu tempat yang ada banyak patung Tuhan, di mana dia memohon dengan tulus, hingga menangis kepada Tuhan jika Piki hanya meminta agar bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Namun tetap saja Piki tidak mendapat jawaban apapun. Dia berpikir jika dia harus bertemu Tuhan secara langsung bukan kepada patung perantara Tuhan. Sehingga dia memasang dan menyebar poster bergambar Tuhan, agar jika ada orang yang tahu di mana Tuhan berada maka segera memberitahui Piki. Dan itulah kenapa dia menyebarkan poster Tuhan di adegan sebelumnya. Sampai suatu ketika dia melihat orang yang berpenampilan mirip dengan Dewa Siwa, yang padahal orang itu akan melakukan pertunjukan, di mana Piki beranggapan jika orang itu adalah Tuhan yang selama ini dia cari. Piki segera mengejar orang itu dengan sangat melelahkan melewati banyak tempat. Dan sampai akhirnya orang itu tidak sengaja menuju tempat Tapaswi menyampaikan ajarannya. Di mana Piki melihat remote yang dia cari ada di sana. Di mana Tapaswi menjelaskan jika dia bertemu langsung dengan Dewa Siwa. Kemudian Dewa Siwa memberikan kalung miliknya sebagai rahmat yang bisa menyelesaikan banyak masalah untuk umat Tapaswi. Piki yang mengetahui jika benda itu adalah miliknya maka dia segera menuju ke sana untuk mengambilnya. Namun tentu saja dia segera diusir dari sana dan dibuang di tengah jalan. Dan setelah kejadian itu Piki sangat marah kepada Tuhan karena dia merasa ditipu dan itulah alasan dia mengambil uang di kotak amal di kuil pada adegan sebelumnya.